Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaikan nusyur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dihormati sekalian, yang sedang tekun beriktikaf di Masjid Salihin ya, terutama sekali imam yang bertugas pagi ini. Kita masih melanjutkan perbincangan hari Sabtu ya, tentang ayat dalam surah Ibrahim yang disorot dalam khutbah Jumat ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur katanya, nikmat itu akan ditambah Allah. Kalau tidak syukur berarti kufur, azab akan menimpa. Syukur mengundang nikmat, kufur mengundang azab. Dalam ayat ini kalimat syukur dipadankan sebagai lawanannya kufur. Manusia dua saja ya. Garis besarnya manusia itu dalam surah Ad-Dahr itu imma syakira wa imma kafura. Manusia ada dua saja golongannya dalam surah Ad-Dahr, imma syakira wa imma kafura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Kita dah hakikan doa ni ya, doa syukur ni. Doa riwayat Imam Tirmizi ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Dalam kita bersyukur kepada Allah, kita perlu berdoa ya. Ada juga doa yang selalu dibaca oleh imam, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Nasai yang bercerita di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Cakapnya di sini anna Rasulullah SAW akhadha bi yadi. Rasulullah pernah memegang tangannya. Tanda akrab ya, tanda dekat. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Rasulullah ya, wahai Mu'adz, saya benar-benar mencintaimu. Ini salah satu sunnah dalam Islam. Bila kita jumpa dengan kawan, inni uhibbuk, saya mencintai anda. Ini sunnah Nabi ya, sunnah Nabi. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintaimu. Suma usika ya Mu'adz, katanya. Kemudian ada pesan saya. Rasulullah menyampaikan pesanan doa, la tada'anna fi duburi kulli salah, baca di akhir setiap salat ataupun sesudah salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin besok boleh dibagi ya. Yang jelasnya yang hari ini, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ini doa syukur untuk bacaan kita ya. Yang di atas itu dibaca oleh suami atau oleh laki, yang di bawah dibaca oleh istri. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri.
Yang di bawah untuk anak ya, anak laki, anak perempuan, untuk keluarga, masyarakat dan sahabat. Tinggal kita sesuaikan saja, yang ditukar yang bergaris ya. Contohnya doa untuk sahabat. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Alangkah kita baiknya kalau saling mendoakan ya. Nak sebut nama pun boleh itu, insyaallah. Baiklah, di antara ayat syukur yang sudah kita bincang, yang sudah dibincang, surah apa tadi itu? Surah Sejadah ya. Kemudian surah Al-Mulk. Subhanallah. Dalam surah Sejadah, syukur dikaitkan dengan panca indera kita nih. Dikaitkan dengan panca indera. Subhanallah, halaman 415 ayat 9. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menjadikan untuk kamu kemudahan hidup, fasiliti. Nomor satu sekali pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Sedikit yang mensyukurkannya katanya. Setiap nikmat nanti akan ditanya ya. Setiap nikmat nanti akan ditanya. Ayat di mana tuh? Ayat dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sana di penghujung ayat dikatakan Allah akan menanya nikmat yang kita terima. Subhanallah. Surah At-Takatsur. Kita baca sama-sama Takatsur ni ya, tentang nikmat. Halaman 600. Halaman 600 di bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahumma ja'alna minasyakirina li ni'maik. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang diterima. Sebelum ini kita dah sebut ya, nikmat itu tidak terhitung banyaknya. Allah akan tanya. Ada juga hadis mengatakan nikmat yang mula-mula ditanya nanti katanya ada 4 perkara secara garis besarnya. Tidak berganjak, tidak bergeser, tidak bergerak anak Adam di hadapan Allah sebelum dijawabnya 4. An umrihi, usianya berapa tahun usia ditanya nanti. Kemudian untuk apa saja yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kemana digunakan? Satu. Yang kedua wa an syababihi, masa muda. Masa muda buat apa? Ditanya nanti itu. Umur secara am ditanya. Fokus lagi masa muda. Masa muda buat apa? Kemudian tentang duit. Min aina iktasab wa fima anfaq. Duit berapa dapat sebulan? Berapa pendapatan sebulan? Kemana saja digunakan akan ditanya nanti. Yang keempat tentang ilmu. Ilmu yang rata-rata manusia sudah banyak dibekali ilmu ya. Tahu dia sembahyang itu wajib, tahu dia sembahyang berjamaah itu penting, tahu dia sembahyang sunat itu penting, tahu dia baca Quran itu penting, tahu dia menambah ilmu itu penting. Nanti akan ditanya tuh. Akan ditanya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat kepada surah Yasin pula ya, tentang ayat-ayat syukur, ini kita fokus pada surah-surah yang selalu dibaca. Kita fokus pada surah-surah yang selalu dibaca.
Di Yasin ada 2 ayat syukur di sana. Tadi kita lihat surah apa? Surah Sajadah. Sekarang surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin ini awalnya 440 ya. Tapi ayat syukur di sebelahnya itu di sebelahnya 442. Ayat berapa tuh? Tengah-tengah tuh 35. Ayat 35. Subhanallah. Subhanallah. Boleh dibaca dari ayat 33 sampai 35 ayat syukur dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Kenapa mereka tidak bersyukur katanya? Wa ayatul lahumul ard, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bumi ini. Bumi yang gersang tiba-tiba bila disiram oleh air hujan dia akan subur, akan tumbuhlah biji-bijian tanaman-tanaman yang menjadi makanan asas kita, contohnya gandum, padi, beras dan lain-lain. Kemudian dijadikan di atas bumi ini taman-taman, kebun-kebun, kebun kurma, kebun inab kalau di Arab ya, kalau di kita kebun pisang contohnya. Kebun rambutan, kebun durian. Kemudian dengan air hujan itu terciptalah sumber-sumber mata air supaya mereka memakan buah-buahan dan hasil usaha yang mereka lakukan agar mereka bersyukur. Makanan itu akan ditanya. Pernah Rasulullah SAW dengan sahabatnya malam hari Nabi Muhammad keluar terjumpa Abu Bakar. Kenapa keluar di malam hari ini? Laparlah katanya, tidak ada yang mau dimakan. Coba tuh ya. Saya juga kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar Rasulullah berjalan, tiba-tiba jumpa Umar. Kemana Umar? Lapar, tidak ada yang mau dimakan. Katanya, kata Rasulullah, ada seorang sahabat yang baik di sana. Kalau kita pergi ke rumahnya mesti dijamunya kita nanti itu. Dibawa oleh Rasulullah sahabat yang 2 itu bersama baginda sendiri, jumpa seorang sahabat. Bila mereka bercerita, dia terus menyembelih kambing malam itu. Dimasak dengan segera, kemudian dijamulah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dijamu di rumah sahabat tadi. Sudah kenyang, mereka beredar, kata Rasulullah, kita tadi lapar, sekarang kita sudah kenyang. Nanti akan ditanya Allah katanya, dah kenyang tu buat apa? Setiap kali orang tu makan kenyang akan ditanya, tenaga tu untuk apa digunakan? Itulah ada ulama mensyorkan paling kurang bacalah suratul Ikhlas 3 kali katanya. Tanda kita syukur. Kita ada kenyang. Habis minum, tadi kering leher, haus. Bila dia minum, dah lega perasaannya, paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini tentang syukur makanan ya. Ada lagi di depan halaman terakhir surah Yasin 445 ayat syukur juga. Subhanallah. Sejak dari ayat ini di atas sekali ya 71, 72, 73.
Boleh dibaca dan disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong orang yang syukur. Tidakkah mereka itu lihat Allah menjadikan untuk mereka an'ama, binatang ternak, sapi, kambing, unta, dan lain. Fahum laha malikun, mereka memilikinya. Wa dzallalnaha lahum, Allah mudahkan mereka itu untuk menguasai binatang tadi. Ada yang jadi tunggangan, ada yang jadi sumber makanan. Malah banyak kemanfaatan di balik binatang ternak tadi. Sehingga sapi contohnya, sehingga kotoran sapi pun bermanfaat, kotoran ayam pun bermanfaat. Kotoran binatang ternak bermanfaat. Kotorannya saja ya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, semua ada manfaat. Afala yashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Subhanallah, subhanallah. Ada juga ayat syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam juz 2 ya, tentang makan minum nih. Tentang makan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 26 terbalik. Halaman 26 ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat 172 suratul Baqarah halaman 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ini cantik nih ya, tentang makanan nih. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang lezat berkhasiat yang diberi Allah rezeki untuk kita ini. Washkuru, syukurlah. Lepas makan tuh apa dibuat? Itu akan ditanya nanti. Perintahnya sih bersyukur. Itu maka dikatakan tadi, ulama ada mengisyaratkan paling kurang bacalah qul huwallahu 3 kali kah 10 kali kah. Nanti bila ditanya Allah, kamu hari ini makan berapa kali makan? Dah kenyang buat apa? Kita kena baca-baca istighfar kah, selawat kah, tasbih kah, apa-apa ya. Kalau makan bersama keluarga di rumah, ajak semua berzikir. Zikir yang ringan untuk disebut, mudah untuk disebut, berat timbangannya, sangat suka Allah mendengarnya. Dah sebut saat itu apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ayo kita baca 5 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Sering dibaca tuh ya. Demikian juga kalau kita naik kendaraan contohnya. Naik kendaraan. Kalau di Arab sana, di Arab ya, kalau mana-mana negara Arab, kita akan terlihat banyak di sana spanduk, poster, katanya siru wasabbihu, memandulah sambil bertasbih.
Siru wastaghfiru, memandulah sambil beristighfar. Banyak di sana tuh, mana-mana pergi. Di sini ada juga ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu nanti akan ditanya juga. Kita naik kereta dengan selesa, keretanya pun selesa, jalannya pun selesa. Itu nikmat yang wajib disyukurkan. Perlu disyukur. Apa kita baca, apa kita buat? Subhanallah. Subhanallah ya. Balik kepada ayat surah At-Takasur tadi, kita akan ditanya Allah tentang nikmat yang diterima. Nikmat itu kalau dikira tidak terkira. Berarti kita kena zikir sebanyak-banyaknya. Ada saya terbaca dalam hadis, kalau orang yang taat beribadat itu kerjanya solat, rukuk, sujud, itu saja kerjanya katanya, tidak ada yang lain, untuk mensyukurkan nikmat kepada Allah, itu pun belum terbalas katanya. Kalau ada orang yang rajin beribadat, bersembahyang, dia berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, sebanyak manapun dia bersolat, tidak akan terbalas nikmat Allah itu. Jadi itulah ya, kita karena bersyukur. Karena bersyukur. Kita lihat ayat tentang kufur. Orang yang tidak bersyukur pula ya. Kita lihat macam mana akibatnya. Subhanallah. Jangan syukur saja ya. Orang yang kufur nikmat. Dalam surah Al-A'raf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 174. Ini orang tidak bersyukur. Yang hidupnya sia-sia. Halaman 174 ayat 179 di atas. Boleh disimak, dibaca ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Telah diperuntukkan Allah untuk abuan neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Berarti majoriti itu. Ada hati tapi tidak dimanfaatkan. Kemarin kita disebut kenapa manusia dikasih hati, qalb. Kata ulama untuk mencintai Allah, untuk mencintai amal saleh, untuk mencintai masjid, untuk mencintai Al-Quran. Tapi tidak berfungsi hatinya, digunakan ke lain. Subhanallah, subhanallah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak melihat Al-Quran, tidak melihat bahan-bahan yang bermanfaat. Dilihat pula yang tidak bermanfaat atau yang rendah kemanfaatannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga, tidak mau mendengar yang baik, tidak mau mendengar ceramah, tidak mau mendengar tausiah. Khutbah Jumat pun tak didengar. Khutbah pun tak didengar. Wajib mendengar khutbah itu punya, itu pun tak dengar. Jadi orang itu sudah jatuh statusnya. Ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Seperti kambing, sapi, kerbau dan unta.
jatuh statusnya itu. Malah adhal, lebih dahsyat lagi, wa ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang yang lengah dan lalai. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah kami tergolong orang seperti ini. Bila ditanya nanti susah tu ya. Susah nanti. Subhanallah. Kita lihat semula ayat dalam surah Al-Mulk kemarin sebagai ulangan, ayat tentang syukur sama dengan surah Surah Sajadah. Ayat berapa kemarin? 23 ya. Halaman 563. Halaman 563. Ini opposite kepada ayat surah Al-A'raf tadi. Qul huwallazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, jelaskanlah kepada manusia itu, sampaikanlah, huwallazi, Allah jua yang ansha'akum, yang menjadikan kamu, wa ja'ala lakumus sama', untuk kesempurnaan kejadian ini diberilah pendengaran, diberilah penglihatan, diberilah hati. 3 fasiliti asas ya. Ketiga-tiganya penting. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur. Baiklah ya, kita baca doa tadi, doa yang sudah diagihkan, doa tentang syukur ya. Baca sama-sama saja serentak. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa ini ada ceritanya. Apa ceritanya? Berkenaan dengan turunnya ayat 34 surah Taubah. Ini dikatakan apa? Asbabul wurud. Kalau hadis dikatakan asbabul wurud. Kalau Quran dikatakan asbabun nuzul. Subhanallah. Bila turun ayat ini, ayat tentang emas dan perak, sahabat gelisah. Halaman 192 ya. Halaman 192. Boleh kita baca ayat 34 di tengah saja. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 34 dari tengah sampai 35 nanti 2 ayat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Kalau ayat yang menakutkan, boleh kita baca doanya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ataupun Allahumma la taj'alna minhum. Orang-orang yang menumpuk, menyimpan kekayaan emas dan perak. Zaman sekarang tak mesti emas dan perak ya, duit kertas pun masuk dalam. Sama juga ya. Orang-orang yang menumpuk kekayaan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah. Infak itu tanda syukur ya.
Infak itu tanda syukur. Ayat yang dibaca imam dalam salat tadi ayat 254. Itu ayat menyuruh berinfak. Ayat sebelum ayat kursi. Ayat kursi 255, 254 ayat tentang berinfak. Orang ini dia menyimpan harta benda emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'azabin alim. Orang itu menempah azab yang pedih. Simpanan itu akan mengazabnya nanti. Bila yauma yuhma 'alaiha, pada hari kiamat simpanan itu akan dipanaskan, macam dijadikan macam setrika, akan dipanaskan, fatukwa biha jibahum, disetrikakan ke mukanya, wa junubuhum, ke lambungnya dan belakangnya. Duit itu dijadikan setrika, dijadikan alat, akan digosokkan ke mukanya, lambungnya, belakangnya. Lalu dia diugut, haza ma kanastum, inilah hasil simpanan kamu itu. Haza ma kanastum li anfusikum, inilah hasil simpanan yang kamu simpan itu. Fazuku, rasalah, ma kuntum taknizun, hasil simpanan kamu itu. Bila turun ayat ini, sahabat riuh, ya Rasulullah, macam mana ni? Maka Umar jumpa Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab jumpa Nabi Muhammad. Apalagi solusinya? Tidak salah mengumpul harta ya. Yang salah tidak diinfakkan. Tengok tadi ayat ini baca imam 254. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42 ya, halaman 42 254. Ya ayyuhallazina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Wahai orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang Allah beri itu sebelum datang hari yang mana di sana nanti tidak berguna duit, tidak berguna sahabat, syafaat pun tidak berguna nanti di sana. Orang kafir itu adalah orang yang zalim. Ini ayat menyuruh kita berinfak. Terakhir sekali, ayat ini selalu disorot juga oleh ulama ya tentang infak. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Ini juga memberi takut nih. Subhanallah. Surah Munafiqun ini dekat surah Jumat ya. Halaman 555. Cantik ya. Halaman berapa? 555. Ayat 2. Ayat kedua terakhir. Ayat nomor 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأنفقوا sama dengan ayat 254 tadi, berinfaklah mimma razaqnakum, infakkanlah rezeki yang diberi Allah sebelum datangnya maut. Fayaqul,
orang itu menyesal. Orang yang menyimpan duit bila maut sudah datang menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, tangguhlah sekejap kematianku ini, saya ingin transfer duit sekejap. Sekejap sudahlah, 5 minit sudahlah. Cukuplah masa dia untuk transfer. Rabbi laula akhartani, ya Allah, tangguhkan sedikit kematianku ini, fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, mudah-mudahan aku tergolong orang yang saleh. Sudah dijawab di sini. Orang yang minta ditangguh umurnya sudah dijawab. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin ditangguh. Bila Israel sudah sampai, dia akan menjalankan tugasnya. Tidak mungkin lagi ditawar. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu persis apa yang kamu buat. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat ya, hadis 7 golongan manusia yang dijamin selamat nanti di sana, termasuk diantaranya orang yang rajin berinfak, pemimpin yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, orang yang rajin bersedekah, dan orang yang bangun dia di malam hari pukul 3:30, pukul 4, nangis dia memikirkan nasibnya, nasib keluarganya. Nasib di sini bukan makan minum saja ya. Nasibnya keimanannya, kerohaniannya. Subhanallah, subhanallah. Jadi bila turun ayat yang tadi, Umar pergi menanya Rasulullah, ayat surah Taubah tadi ya, macam mana ni, apa lagi solusinya ya Rasulullah? Apa nak buat lagi? Kata Rasulullah, bacalah doa ini lebih mahal daripada emas dan perak. Kita baca 3 kali ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ya Allah, kurniailah diriku hati yang bersyukur. Kalau orang bersyukur, ingat dia, kereta saya ini karena dibawa ke masjid nih. Kalau tidak, bila ditanya nanti apa saya nak jawab. Rumah saya ini karena baca Quran dalam ni, karena berzikir dalam ni. Tidak mau dibuat dengan benda-benda kelalaian di rumah. Nanti akan ditanya. Qalban syakira, hati yang bersyukur. Orang tu kalau dia bersyukur, walaupun duitnya sedikit, dia akan puas. Orang tu kalau dia tidak bersyukur, sebanyak mana pun duitnya, dia takkan puas. Orang tu kalau dia bersyukur, walaupun keretanya kereta murahan, senang hatinya membawanya. Karena kereta ini mau pergi masjid, Pak. Kalau tidak bersyukur, masalah ya. Walisanan zakira, lidah yang mau berzikir. Kita ada cakap, orang yang datang ke masjid di pagi hari, baca ayat Quran 1 ayat, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Tak tahu lah, boleh kita tanya orang Arab tu, kalau unta besar gemuk itu berapa harganya. Dibaca 1 ayat, karena lidahnya mau berzikir, dia akan mendapat pulangan 1 ekor unta besar gemuk. Ini hadis Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, wa zaujatan mukminah, istri mukminah salihah yang membantu untuk kerja keakhiratan. Istri mau mengingatkan suaminya tentang salat. Setengah jam lagi sebelum salat diingatkannya, ini setengah jam lagi, jangan lupa pergi masjid. Kata istri. Istri mau mengingatkan tentang tahajud. Kita tidur awal lah, kita mau bertahajud nanti. Tentang majelis ilmu juga ya. Jadi 3 benda ni, kata Rasulullah, inilah solusinya. Kalau kamu dapat ni, insya-Allah kamu akan merasa kaya, kamu akan merasa bahagia. Walaupun tak ada emas dan perak disebut dalam surah At-Taubah tadi. Kalau kita belanja emas dan perak, memang bagus ya. Kita ingat pembagian yang dibuat oleh Yahya bin Mu'azzar itu. 3 golongan manusia. Ingat lagi? Golongan salihun,
faizun, halikun. Ini pasal duit, pasal harta benda. Golongan pertama katanya orang yang rumahnya sederhana, keretanya sederhana, penghasilannya sederhana, cukup makanlah, tidak laparlah, bukan kekurangan nasi di rumahnya, tapi dia fokus kepada ibadat, masjid dekat di hatinya, Quran senang dipegangnya, tangannya senang pegang Quran. Kata Yahya bin Mu'az, orang itu salihun atau salihin. Golongan kedua sama dengan pertama tadi, tapi bezanya apa? Dia masih mencari duit lagi untuk dibelanjakan, untuk dilaburkan. Dapat duit melabur, dapat duit melabur, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya faizin yang excellent ya. Yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, orang yang mencari duit lupa ke masjid, lupa salat, lupa tahajud, serba lupa menambah ilmu, lupa mendekati orang yang saleh, tidak ada link dengan orang yang saleh, tidak ada orang yang saleh di hatinya. Mencari harta kekayaan untuk ditumpuk, seperti yang dalam surah apa tadi? At-Taubah. Lupa ke masjid, tak ingat, tak sempat. Itu namanya orang yang gagal hidup, kata Yahya bin Mu'az. Kalau istilah Yahya bin Mu'az, al-halikun, orang yang gagal, orang yang hancur binasa. Terakhir sekali nak sebut hadis pendek. Rasulullah pernah bersama sahabat, lalu baginda bertanya, kamu tahu siapa yang muflis? Katanya, kata Rasulullah. Ini kebetulan tadi ayat dibaca imam rakaat pertama tentang infak ya. Tahu kamu siapa yang muflis? Kata Rasulullah kepada sahabat. Kata sahabat, yang muflis ini orang yang tidak duit, utangnya banyak. Bukan itu maksudnya, kata Rasulullah. Maksudnya orang yang banyak amal ibadatnya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, tapi banyak pula orang yang disakitinya. Nanti amal ibadat dan sedekahnya habis bayar utang. Dah habis bayar utang, usang masih banyak lagi. Macam mana nak mengadilinya? Dosa orang yang dizalimi itu dimasukkan ke akaun dosanya. Subhanallah, susah nih ya. Sebanyak manapun infak, kalau kita menyakiti hati orang, tidak ada maknanya ya. Nanti habis bayar utang. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ini. Allahumma inni as'aluka. Kalau kita tukar untuk ramai, Allahumma inna nas'aluka. Inni tukar dengan inna, as'aluka tukar dengan nas'aluka. Itu saja. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa dibaca istri di bawah, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Saling mendoakan ya. Doa untuk anak pun ada, untuk rukun keluarga pun ada, untuk rakyat ke bawah duli, rakyat Brunei. Coba kita baca untuk persekitaran dan masyarakat ni, untuk semua ni. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Ini doa untuk menyeluruh, untuk umat Islam. Ada juga doa untuk teman. Jadi inilah di antara doa syukur, kita diajak untuk bersyukur, dan kita akan baca juga doa syukur, karena Rasulullah sudah mengajar kita doa syukur, termasuk tadi yang selalu dibaca oleh imam-imam, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, sahabat yang terdekat. Baginda mengatakan, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbu. Wahai Mu'az, saya sangat mencintaimu. Dengar pesan saya ini. Ini hadiah kekasih untuk kekasih. Hadiah kekasih untuk kekasih. Saya sangat suka kepadamu. Saya sangat menyenangimu. Senang. Sangat mencintaimu. Jangan lupa baca 3 kali lepas solat. Ada ulama mengatakan dalam solat. Boleh baca dalam solat sebelum tahiyat.
sebelum salam, maaf, sebelum salam. Sudah fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali kata Rasulullah. Mungkin besok boleh kita kongsikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ni. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya karim wa ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa liman 'allamana wa 'allamna wa lil mu'allimin wal muta'allimin wa li al mutahabbina fika ya mujibas sa'ilin. اللهم اجعلنا منهم اللهم اغفر للمتحابين فيك يا مجيب السائلين واجعلنا منهم اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.